Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat Nagari Banget dimanapun berada. Nah, pada kali ini Bapak Ibu kami akan memberikan informasi terbaru ini terkait tentang perubahan PP nomor 11. Nah, apa-apa yang terkandung dalam PP nomor 11 ini? Yang pertama tentang penegasan perangkat desa itu nanti bukan lagi sebagai perangkat kepala desa, tapi adalah perangkat pemerintah desa. Yang kedua tentang penghasilan tetap perangkat desa akan naik secara berkala, mulai efektif dan berlaku ini pada Januari tahun 2024. Terhitung sesuai dengan SK masa tugas para perangkat desa tersebut. Nah, poin ketiga yaitu tentang perhitungan alokasi dana desa yang diubah menggunakan rumus minimal 10% dari dana DAU dikurang DAK menjadi ADD itu nantinya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita simak pesan suara melalui telepon berikut ini dari Master Joko. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nagari Banget, channel inovatif, inspiratif menuju desa berkelanjutan. Jadi ketika saya suan ke Bu Yayu di Klaten, itu ada dua hal yang kami diskusikan. Yang pertama adalah revisi PP, kemudian yang kedua adalah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dapat saya sampaikan sebagai berikut, Mas Sarif, yang berkaitan dengan revisi PP. Jadi di revisi PP itu ada penegasan, upaya penegasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa perangkat desa itu bukan pembantu kepala desa, tetapi pembantu pemerintah desa. Ini mengalami nilai pergeseran, jadi memang tugasnya membantu kepala desa, tapi bukan sebagai pembantunya kepala desa. Yang ini sehingga dapat sewaktu-waktu diberhentikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan dasar itulah membuat posisi perangkat desa sebagai pembantu pemerintahan desa dimungkinkan nanti dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akan dilakukan penyesuaian seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Artinya di pasal 26 ayat 2 huruf B itu nanti dikembalikan bahwa kepala desa berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Itu dimungkinkan itu. Kemudian yang selanjutnya, Mas Arief, di samping penegasan perangkat desa sebagai pembantu pemerintah desa, ada siltap siltap yang mengalami kenaikan seperti ASN atau siltap kenaikan berkala begitu. Dengan dulu kalau yang dulu memakai rumus minimal 10% dari DAU setelah dikurangi DAK menjadi ADD, sekarang itu rumusnya menjadi minimal 10% dari transfer daerah. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa transfer daerah itu ada DAU, ada bagi hasil pajak, ada bagi retribusi, ada retribusi, sehingga kemungkinan besar dananya itu akan mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga, di PP itu juga sudah diwacanakan untuk pemberian tunjangan purna tugas bagi perangkat desa. Nah, yang 2 dan 3 yang gaji mengalami kenaikan berkala itu yang belum ada titik temu di Permendagrinya, yaitu karena teman-teman itu kan meminta setidak-tidaknya 2%. Nah, ini yang baru disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri itu baru sekitar 1%. Jadi misalnya saya sudah 20 tahun, maka nanti kenaikannya 2 tahun sekali, berarti naik 10 kali. Nah, atau 10% dari gaji kita. Kemudian yang kedua, yang purna tugas itu adalah 3 kali. Nah, ini yang kemarin sempat kita diskusikan dengan Pak Kasmani maupun
teman-teman dari Jawa Timur bahwa di Jawa Timur itu ternyata sudah lebih baik pengaturan jaminan purna tugasnya. Jaminan purna tugas yang dimaksud adalah yang dari pemerintah, bukan yang dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Itu kemudian yang keempat, bahwa revisi PP tersebut itu sudah selesai pembahasannya di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Sebagai leading sektornya sudah selesai pembahasannya. Sekarang sudah masuk, dan barusan sekitar jam 2 tadi saya mendapatkan informasi dari Bu Yayu, ternyata PP-nya masih di Seknek menunggu IP. Saya tanyakan IP itu apa, Ibu? IP itu izin prakarsa dari Seknek. Maka dapat saya sampaikan bahwa revisi PP itu sudah berjalan dan mendekati finish. Seperti apa kisi-kisinya? Seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan perubahan regulasi yang mengatur tentang penghasilan tetap perangkat desa yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2019 lalu. Nah, PP ini Bapak Ibu saat ini telah diselesaikan draft perubahannya. Jadi informasi yang kami dapatkan ini dari laman Puskominfo DPN PPDI, bahwa memang benar informasi yang kami terima bahwa revisi PP nomor 19 tahun 2019 akan segera terbit, ujar Sarjoko yang dihubungi melalui sambungan telepon pada hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Jadi akhir tahun 2023 lalu kami mendampingi pengurus PPDI Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk sowan ke rumah Ibu Yayu. Jadi Ibu Yayu ini adalah analis kebijakan ahli muda di Dirjen Bina Pemerintah Bina PMD Kementerian Dalam Negeri di kediaman pribadi beliau di Klaten. Lanjut, kata Mas Sarjoko, sapaan akrab beliau, dan beliau adalah mantan Sekjen PPDI periode 2017 sampai 2022. Jadi Mas Sarjoko juga menyampaikan atau menambahkan bahwa ada perubahan yang mendasar dalam sistem penggajian perangkat desa nantinya. Salah satunya adalah tentang nominal siltap yang diterima oleh perangkat desa berdasarkan pada lama masa kerja. Jadi pada sesuai masa kerja. Nah, dalam kunjungan yang penuh suasana kekeluargaan tersebut, ada beberapa poin perubahan dalam revisi PP nomor 11 tersebut. Di antaranya yang pertama tentang penegasan bahwa perangkat desa nantinya bukan sebagai perangkat kepala desa, tetapi adalah perangkat pemerintah desa sesuai dengan surat keputusan pengangkatan perangkat desa, dan kemungkinan besar ini dikembalikan seperti PP nomor 5 tahun 1979. Kemudian perubahan yang mendasar yaitu tentang siltap akan mengalami kenaikan secara berkala mulai efektif dan berlaku ini pada Januari tahun 2024 terhitung sesuai dengan SK masa tugas para perangkat desa tersebut. Kemudian yaitu tentang perhitungan alokasi dana desa. Jadi alokasi dana desa yang sebelumnya itu dari transfer daerah itu minimal 10% dari DAU. Nah, nantinya pada tahun 2024 atau sesuai dengan perubahan PP nomor 11 ini adalah 10% dari alokasi dana transfer ke daerah. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.